Pernah nggak sih kamu scroll media sosial, lalu tiba-tiba muncul video orang yang katanya bisa dapet cuan puluhan juta cuma dari main saham atau kripto? Judulnya bombastis, cara cepat jadi kaya dari investasi. Lengkap dengan tampilan portfolio hijau semua. Dan anehnya, setiap kali kamu lihat itu, kamu mulai mikir, mungkin aku juga bisa. Tapi pernah nggak kamu berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, kalau investasi semudah itu, kenapa masih banyak orang yang gagal? Kenapa masih banyak yang rugi, bahkan bangkrut? Padahal mereka juga ikut belajar investasi. Di balik layar media sosial ada sisi gelap dunia investasi yang jarang banget dibahas. Sisi yang nggak seindah testimoni yang sering kamu lihat di TikTok atau YouTube. Karena yang ditunjukkan ke kamu hanyalah hasil akhirnya, bukan proses panjang dan pahit di baliknya. Dan lucunya, banyak orang lebih percaya sama video berdurasi 60 detik daripada belajar langsung dari pengalaman nyata atau sumber yang kredibel. Padahal, investasi itu bukan cuma soal cuan, tapi soal kesadaran, soal ngerti gimana dunia ini sebenarnya bekerja. Kita akan kupas sisi yang jarang dibongkar, mulai dari gimana algoritma bisa menggiring persepsi kamu, sampai bagaimana ilusi kesuksesan finansial di media sosial sebenarnya bisa jadi jebakan mental terbesar di generasi ini. Jadi, sebelum kamu lanjut nonton video motivasi investasi berikutnya, pastikan kamu denger dulu yang satu ini. Karena setelah ini, cara kamu memandang uang dan kesuksesan mungkin gak akan pernah sama lagi. Oh ya, kalau kamu suka pembahasan seperti ini, bantu channel ini tumbuh ya. Klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan insight penting berikutnya. Masalahnya, media sosial hari ini udah jadi tempat paling berisik soal kesuksesan. Setiap hari kita disuguhi konten orang yang katanya berhasil lewat investasi, foto di depan laptop dengan angka profit yang mencolok, atau video before after yang seolah-olah menggambarkan perubahan hidup cuma karena berani ambil resiko. Dan tanpa sadar, semua itu menciptakan tekanan sosial baru. Kita mulai merasa ketinggalan kalau belum punya portofolio. Kita mulai insecure karena orang lain terlihat lebih maju secara finansial. Padahal, yang jarang dibicarakan adalah kebanyakan dari mereka yang pamer hasil investasi belum tentu benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Banyak yang cuma ikut tren, bukan karena ngerti fundamentalnya, tapi karena takut ketinggalan momen viral berikutnya. Fenomena ini penting banget dibahas, karena efeknya bukan cuma ke uang kita, tapi ke mental kita. Kita jadi impulsif, gak sabaran, bahkan mulai mengukur harga diri dari seberapa cepat kita bisa cuan. Dan inilah yang bikin banyak orang akhirnya jatuh ke perangkap, ikut investasi karena gengsi, bukan karena kesadaran. Makanya, di video ini kita nggak cuma bahas cara investasi, tapi cara berpikir sebelum berinvestasi. Karena kalau pola pikirnya salah, strategi secerdas apapun akan tetap gagal. Dan percayalah, dunia investasi bukan cuma tentang angka di layar, tapi tentang bagaimana kamu mengenali dirimu sendiri di tengah ketidakpastian. Sebelum kita masuk ke detail, ada satu prinsip penting yang harus kamu pahami. Investasi bukan soal mencari keuntungan, tapi soal mengelola resiko. Masalahnya, banyak orang masuk ke dunia investasi dengan mindset ingin cepat kaya. Padahal, investor sejati justru berpikir tentang bagaimana agar tetap bertahan. Karena dalam dunia finansial, bertahan lebih penting daripada menang sesaat. Coba kamu pikir, kalau ada dua orang, yang satu rajin kejar profit besar tapi sering rugi, dan yang satu lagi pelan tapi stabil, kira-kira siapa yang bakal bertahan lebih lama? Jawabannya jelas, yang kedua. Karena mereka paham, uang bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi dan kesadaran. Jadi, sebelum kamu mikir tentang saham apa yang harus dibeli, atau koin mana yang lagi naik, tanyakan dulu ke diri sendiri, aku sebenarnya sedang bermain di permainan siapa? Banyak orang nggak sadar kalau dunia investasi juga punya hierarki, ada pihak yang selalu untung, bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka paham cara sistem bekerja. Dan sebagian besar dari kita, ya cuma jadi bahan bakar dari sistem itu. Makanya, prinsip dasarnya sederhana tapi dalam. Tujuan utama investasi bukan bikin kamu cepat kaya, tapi bikin kamu nggak miskin karena keputusan bodoh. Dan kesadaran itu cuma bisa lahir kalau kamu berhenti ikut arus, lalu mulai mikir pakai logika, bukan emosi. Kamu tahu nggak? Menurut data OJK, lebih dari 60% investor retail di Indonesia justru mengalami kerugian di tahun pertamanya berinvestasi. Ironisnya,
Di tahun yang sama, konten investasi di media sosial justru melonjak tajam. Ribuan video motivasi, kelas cepat kaya, dan influencer baru bermunculan tiap bulan. Artinya apa? Semakin banyak orang belajar investasi, tapi justru semakin banyak juga yang kehilangan uang. Dan kalau kita pikir-pikir, ini mirip banget kayak fenomena kasino modern. Semua orang datang dengan mimpi yang sama, menang besar. Tapi sistemnya udah diatur supaya yang benar-benar kaya, ya cuma pemilik kasinonya. Di dunia investasi, kasino itu bisa berarti platform, broker, atau bahkan influencer yang dapat keuntungan dari transaksi dan engagement, bukan dari keberhasilan kamu. Media sosial memperkuat ilusi itu lewat algoritma. Kamu lebih sering disuguhi video tentang orang yang sukses besar, bukan yang gagal. Kamu lebih sering lihat angka profit, bukan cerita rugi. Dan tanpa sadar, kamu mulai berpikir, kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa. Padahal kamu cuma lihat potongan kecil dari realita yang jauh lebih kompleks. Bayangin aja, kamu naik gunung, tapi peta yang kamu bawa cuma foto orang lain di puncak. Kamu nggak lihat jalur curam, badai, dan cedera di tengah jalan. Begitulah cara kebanyakan orang berinvestasi hari ini. Ikut arus tanpa tahu rutenya. Jadi, kalau sekarang kamu merasa bingung, capek, atau bahkan nyesel karena salah langkah, tenang. Bukan kamu yang bodoh, tapi sistemnya memang dirancang supaya kamu nggak sadar sedang dimainkan. Karena kalau udah tahu permainannya kayak gini, kamu bakal lebih bisa membuat keputusan yang berharga untuk hidupmu. Sekarang, kalau kita udah tahu bahwa dunia investasi punya sisi gelap, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap aman, waras, dan tetap tumbuh di dalamnya? Ada beberapa hal penting yang harus banget kamu pahami kalau nggak mau jadi korban dari sistem yang manipulatif ini. Yang pertama, pahami tujuanmu sebelum masuk ke dunia investasi. Banyak orang terjun ke pasar karena ikut-ikutan, bukan karena paham apa yang mereka cari. Padahal, beda tujuan, beda strategi. Kalau kamu investasi buat jangka panjang, pendekatannya nggak bisa sama dengan orang yang ngejar profit harian. Jangan sampai kamu ikut lomba yang kamu sendiri nggak tahu aturannya. Yang kedua, jangan percaya pada narasi cepat kaya atau cuan instan. Semua yang terlalu cepat, biasanya juga cepat hilang. Kalau ada yang menjanjikan profit tinggi tanpa risiko, itu bukan peluang, itu jebakan. Ingat, bahkan investor legendaris kayak Warren Buffett butuh puluhan tahun buat bangun kekayaan. Jadi kalau ada orang yang bilang bisa ngasih hasil besar dalam waktu singkat, kamu seharusnya curiga, bukan kagum. Yang ketiga, pelajari dasar psikologi finansial. Karena musuh terbesar investor bukan pasar, tapi dirinya sendiri. Rasa takut, serakah, dan ego adalah jebakan yang paling sering bikin orang rugi. Makanya, penting banget buat punya sistem yang jelas. Kapan beli, kapan jual, kapan berhenti. Disiplin itu jauh lebih penting daripada sekedar cari rekomendasi saham bagus. Yang keempat, pahami bahwa informasi di media sosial selalu punya kepentingan. Bukan semua influencer bohong, tapi nggak semua juga jujur sepenuhnya. Ada yang dibayar buat promosi aset tertentu, ada yang cari engagement lewat sensasi. Tugasmu adalah jadi konsumen yang kritis. Verifikasi dulu, baru percaya. Dan terakhir, jangan cuma investasi di instrumen keuangan, tapi juga di pengetahuan dan kesadaran diri. Karena uang bisa hilang, tapi pola pikir yang matang akan terus menghasilkan keputusan yang benar. Belajarlah bukan buat kaya cepat, tapi buat jadi cerdas dan tenang menghadapi risiko. Karena pada akhirnya, di dunia investasi, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar, paling sadar, dan tahu kapan harus melangkah atau berhenti. Kalau kita lihat lebih dalam, dunia investasi sebenarnya bukan cuma tentang uang. Ia adalah cermin dari diri kita sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil di pasar, apakah kita sabar, panik, serakah, atau disiplin, semuanya menggambarkan bagaimana kita menghadapi kehidupan. Dan mungkin, alasan kenapa banyak orang gagal bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka belum siap menghadapi diri mereka sendiri. Investasi itu ujian mentalitas, bukan sekedar hitung-hitungan angka. Kamu bisa baca semua buku keuangan di dunia, tapi kalau kamu nggak bisa tenang saat harga turun, semua teori itu akan hancur di detik pertama emosi mengambil alih. Sisi gelap dunia investasi bukan cuma manipulasi pasar, tapi juga ilusi dalam pikiran kita sendiri. Keinginan buat cepat kaya, rasa takut ketinggalan, dan kebutuhan untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Kita terlalu sibuk membuktikan diri lewat angka, sampai lupa kalau nilai sejati seorang investor bukan ditentukan oleh portofolio,
tapi oleh karakternya saat pasar sedang melawan. Dan mungkin, di situ makna sebenarnya dari berinvestasi. Bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa dalam kamu belajar tentang kesabaran, tanggung jawab, dan kejujuran pada diri sendiri. Karena dunia ini penuh jebakan, tapi juga penuh pelajaran. Setiap rugi bisa jadi guru yang lebih jujur daripada 1000 video motivasi. Setiap kesalahan bisa jadi modal untuk tumbuh, asal kamu mau belajar dengan rendah hati. Jadi, kalau kamu sedang jatuh atau merasa gagal dalam investasi, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu bukan tanda kamu bodoh, tapi tanda bahwa kamu sedang ditempa untuk jadi lebih bijak. Bukan cuma dalam mengelola uang, tapi juga dalam memahami kehidupan. Jadi, setelah semua yang kita bahas tadi, tentang sisi gelap, manipulasi dan ilusi yang tersembunyi di balik dunia investasi, pertanyaannya sederhana. Kamu mau jadi penonton dari permainan orang lain, atau pemain yang sadar dengan langkahnya sendiri? Karena di dunia yang serba cepat ini, sadar adalah kemewahan. Banyak orang ngejar hasil tapi lupa proses. Banyak yang belajar cara menggandakan uang, tapi jarang yang belajar cara menenangkan diri saat kehilangan. Padahal justru disitulah letak kedewasaan finansial yang sesungguhnya. Kalau kamu udah sampai di bagian ini, artinya kamu beda. Kamu nggak cuma pengen tahu cara cepat kaya, tapi juga pengen ngerti cara berpikir yang benar tentang uang dan keputusan hidup. Dan itu langkah awal yang luar biasa. Jadi, kalau kamu ngerasa video ini membuka sudut pandang baru, bantu channel ini terus tumbuh ya. Klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Karena di sini, kita nggak cuma ngomongin investasi, tapi juga cara berpikir, cara bertumbuh, dan cara memahami hidup lewat uang. Sebab pada akhirnya, kekayaan terbesar bukan yang ada di rekening, tapi yang tumbuh di dalam kesadaran kita sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya, tempat kita sama-sama belajar hal-hal yang gak cuma bikin kita pintar, tapi juga bikin kita lebih sadar dan lebih manusia.